Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama Hasna Safira Riyandika, yang kedua Rajib Hasbullah Nafi, yang ketiga Wulan Puji Lestari akan memaparkan materi kisah Al-Quran dalam mata kuliah studi Quran Hadis dengan dosen pengampu Bapak Afham Ulum Sarjana Syariah Magister Hukum. Definisi kisah Al-Quran. Banyak definisi tentang qasas Al-Quran. Secara bahasa, kata yang dirangkai dari huruf qaf, shad, dan shad menunjukkan makna mengikutkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi, apabila dihubungkan dengan kabar-kabar Al-Quran, maka qasas adalah cerita-cerita Al-Quran tentang keadaan umat-umat dan para nabi-nabi terdahulu, serta kejadian nyata lain. Kabar-kabar itu dinamakan qasas karena orang yang mengabarkan menuturkan kisah-kisah itu secara beruntun, sedikit demi sedikit. Imam Al-Razi pernah mendefinisikan qasas sebagai kumpulan perkataan-perkataan yang memuat petunjuk yang membawa manusia kepada hidayah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan kepada kebenaran serta memerintahkan untuk mencari sebuah keselamatan. Mana Al-Khalil Al-Qattan mendefinisikan Qisasul Quran sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat dahulu dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Dan sesungguhnya Al-Quran banyak memuat peristiwa-peristiwa masa lalu, sejarah umat-umat terdahulu, negara, perkampungan, dan mengisahkan setiap kaum dengan cara surat Al-Natiqah. Artinya seolah-olah pembaca kisah tersebut menjadi pelaku sendiri yang menyaksikan peristiwa itu. Dapat dilihat bahwa definisi-definisi tersebut lebih mengacu kepada arti linguistik kalimat qasas atau definisi-definisi yang terpaku kepada tujuan disebutkannya kisah-kisah dalam Al-Quran, yakni sebagai tauladan. Melihat qasas Al-Quran melalui berbagai pendekatan dan teori seni berkisah adalah pandangan yang lebih komprehensif daripada hanya melihatnya sebagai kisah-kisah yang memang lebih mendekati sebuah nasihat dan arahan, akan tetapi tanpa menafikan misi dan tujuan kisah-kisah Al-Quran itu diceritakan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Hasna. Macam-macam kisah Al-Quran. Yang pertama, dari segi waktu. Ditinjau dari segi waktu, kisah dalam Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kisah hal gaib yang terjadi di masa lalu. Contohnya, kisah tentang dialog malaikat dengan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah bumi sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-34. Yang kedua, kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini. Contohnya, kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar seperti diungkapkan dalam Quran Surat Al-Qadr ayat 1-5. Yang ketiga, kisah hal gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, kisah tentang akan datangnya hari kiamat yang diungkapkan dalam Al-Quran pada Surat Al-Qari'ah, Surat Al-Zalzalah, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu dari segi materi. Ditinjau dari segi materi, kisah-kisah dalam Al-Quran atau qasas dibagi menjadi 3, yaitu diantaranya 1. Kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Bagian ini berisikan seruan maupun ajakan para nabi kepada umatnya, mukjizat-mukjizat dari Allah yang memperkuat dakwah mereka, sikap orang-orang yang memusuhinya, serta tahapan-tahapan dakwah perkembangannya, dan akibat yang menimpa orang beriman dan orang yang mendustakan para nabi. Contohnya, kisah Nabi Adam terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-39, kemudian Al-A'raf ayat 11, dan yang lainnya. Kisah Nabi Nuh, Quran Surat Hud ayat 25-49,
Kisah Nabi Hud, Quran Surat Al-A'raf ayat 65, 72, 50, dan 58. Kisah Nabi Idris, Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57 dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Kisah Nabi Yunus, Quran Surat Yunus ayat 98 dan Quran Surat Al-An'am ayat 86 sampai 87. Yang kedua yaitu kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beberapa kisah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW juga disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu ketika sebelum Nabi lahir, tentara bergajah melakukan penyerbuan ke Mekah yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Diceritakan pula kisah Nabi Muhammad waktu kecil dengan statusnya sebagai anak yatim yang miskin dan belum mendapat bimbingan wahyu, dengan bahasa yang singkat dan puitis, dan juga peristiwa setelah beliau diangkat menjadi Rasul, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, hijrah, perang Badar, perang Uhud, perang Azhab, dan juga perang Hunain, juga kisah-kisah seputar Fatu Mekah dan peristiwa lainnya. Contohnya yaitu kisah tentang Ababil, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Selanjutnya nomor 3 yaitu kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Contohnya pertama yaitu kisah tentang Luqman yang diceritakan pada Quran Quran Surat Luqman ayat 12 sampai 13. Yang kedua kisah tentang Zulkarnain diceritakan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Yang ketiga kisah tentang Ashabul Kahfi yang dimana diceritakan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Terus yang keempat kisah tentang Talut dan Jalut di Quran Surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 251. Yang terakhir kisah tentang yang kelima kisah tentang Yazid Ma'fuf di Quran Surat Al-Anbiya ayat 95 sampai 97. Kisah tersebut ada yang patut kita teladani dan tidak perlu diteladani. Kisah teladan dari selain para nabi dan rasul dapat dijadikan pelajaran bahwa meskipun tidak sebagai nabi atau rasul, manusia tetap berpeluang menjadi orang baik yang bisa menjadi pilihan, sedangkan kisah yang tidak patut diteladani juga bermanfaat bagi upaya penjagaan diri agar tidak terjerumus pada perbuatan yang sama. Tujuan kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki maksud dan tujuan yang bisa diambil manfaat dan faedahnya oleh umat Islam khususnya serta seluruh umat manusia pada umumnya. Di antara tujuan dari kisah-kisah Al-Quran tersebut adalah 1. Penjelasan atas ajaran Tauhid sebagai platform para nabi dan rasul. Sungguh pun kisah-kisah itu nampak sebagai sebuah cerita masa lalu, namun dalam Al-Quran tidak pernah terlepas dari upaya memantapkan dan meneguhkan akidah Tauhid yang telah diwahyukan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Kedua, menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah SAW sebagai manusia. Nabi Muhammad SAW juga memiliki perasaan khawatir atau rasa kecil hati. Kisah gemetar Rasulullah
saat menerima wahyu pertama kali merupakan contoh peristiwa yang menimbulkan kekhawatiran mendalam pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena itu, kehadiran kisah-kisah bisa memberi dampak atas kekuatan batin dan kemantapan Rasulullah SAW. 3. Upaya menempatkan kebenaran risalah Rasulullah SAW sebagai seorang yang ummi, sebagaimana diriwayatkan saat menerima wahyu pertama kali, Rasulullah SAW semakin nampak kebenarannya atas wahyu yang diterimanya. Hal ini bisa dipahami karena jika tanpa wahyu Allah, mustahil Nabi Muhammad SAW yang ummi, terlebih belum pernah berkunjung ke berbagai kawasan yang menjadi tempat para nabi terdahulu, bisa mengkisahkan cerita para nabi dan umat terdahulu secara tepat. Yang nomor 4, koreksi dan klarifikasi atas pendapat para ahli kitab. Pada masa Rasulullah SAW banyak ungkapan ahli kitab kaum Yahudi dan Nasrani yang bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya. Pada masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, karena itu kisah-kisah yang menceritakan Bani Israel ataupun ahli kitab dalam Al-Quran bisa menjadi koreksi dan klarifikasi bagi kesalahan mereka. Selanjutnya nomor 5, yaitu pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Meskipun berupa suatu kisah, ayat Al-Quran memiliki misi untuk menanamkan akhlak yang mulia bagi para pembacanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.